Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran yang ke-13 dari kitab Durusul Lughah Arabiyyah Ad-Darsul Tsalitsa Asyara. Di sini kita perhatikan di sini ada mufrad, ada jamak ya. Kemudian dibagi lagi yang mufrad ini ada yang mudzakkar, ada yang muannats ya. Kemudian yang mudzakkar dan muannats ini ada yang bentuknya orang ketiga. Yang ketiga ini adalah al-ghaib, orang ketiga, orang yang dibicarakan. Contoh di sini Hamidun yadhabu. Hamid sedang pergi. Nah, di sini adalah Hamid adalah mudzakkar, maka di sini menggunakan yadhabu. Mudzakkar dan dia tunggal. Mufrad mudzakkar. Jadi Hamidun yadhabu, Hamid sedang pergi. Hamidun wa Aliyun wa Hashimun yadhabuna. Hamid, Ali dan Hashim mereka sedang pergi. Di sini yadhabu, kemudian di sini yadhabuna ada tambahan waw nun. Ya. Tambahan waw nunnya. Ini untuk jamak yang mudzakkar. Jamak bentuknya mudzakkar. Kemudian yang berikutnya mufrad muannats. Tunggal tapi dia muannats. Al-ghaib, orang ketiga. Contohnya aminatu tadhhabu. Kalau aminah tadhhabu, kalau di sini yang mudzakkar pakai ya. Adapun yang wanita tunggal pakai ta. Aminah tadhhabu, Aminah sedang pergi. Aminah wa Maryamu wa Zainabu yadhhabna. Kalau pelakunya di sini jamak maka menggunakan yadhhabna, akhirannya dengan nun. Akhirannya dengan nun, yadhhabna. Kalau tunggal untuk wanita tadhhabu, untuk jamaknya yadhhabna. Ada nun di belakangnya ini. Kemudian yang berikutnya adalah anta. Di sini anta untuk mufrad mudzakkar. Mufrad jenisnya mudzakkar, maka tadhhabu. Tadhhabu ini untuk orang ketiga. Untuk orang kedua lawan bicara. Untuk orang kedua mukhatab, al-mukhatab ini adalah lawan bicara. Mudzakkar laki-laki, anta ini contohnya anta tadhhabu. Anda sedang pergi. Di sini untuk dia jamak antum tadhhabuna, akhirannya ditambah waw nun. Kemudian yang berikutnya adalah al-muannats mukhatab, mufrad muannats mukhatab. Ini dia mufrad jenisnya muannats, kemudian mukhatab adalah orang kedua lawan bicara. Anti tadhhabina, kamu sedang pergi, kamunya untuk perempuan. Di sini kalau laki-laki tadhhabu, kalau perempuan tunggal lawan bicaranya satu, ini ditambah ya nun tadhhabina. Untuk jamaknya antunna tadhhabna. Nah, di sini ada tambahan nunnya di belakang ini. Ada tambahan nunnya. Yang yadhhabna ini nunnya namanya nun niswah. Nun niswah.
Adapun yang tadhabna di sini adalah untuk bentuk jamak daripada untuk wanitanya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk yang orang pertama al-mutakallim mudzakkar laki-laki dan muannas. Mudzakkar dan muannas sama menggunakan ana. Jadi ana adhabu, saya pergi. Ya, di sini kalau nahnu nadhabu, di sini depannya pakai nun. Kalau ana pakai a, adhabu. Nahnu nadhabu, kami sedang pergi. Perlu dipahami baik-baik perubahan ini. Nanti kita masuk kepada contoh di bawah ini. Akmil al-jumal al-atiyah biwadi'il fi'li dhahaba fil mudhari' ba'da isnadihi ila dhamiril munasib. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan mengisi kata kerja dhahaba dalam bentuk mudhari' setelah disambungkan kepada kata ganti yang sesuai. Ini dhahaba dirubah menjadi bentuk mudhari'. Jadi cara mengerjakannya seperti contoh pada tabel di atas ini. Nah, perubahannya harus diperhatikan, lihat di sini perubahannya. Kemudian diterapkan di dalam kalimatnya ini. Ya, contoh di sini saya kasih contoh 1. Fi ayyi sa'atin, ya, fi ayyi sa'atin tadhhabina ilal jami'ati ya Aisyatu. Jam berapa kamu pergi ke kampus wahai Aisyah? Fi ayyi jami'atin tadhhabina ilal jami'ati ya Aisyatu. Jam berapa kamu pergi ke kampus wahai Aisyah? Jadi pakai tadhhabina sebagaimana contoh di atas tadi pada tabel. Kenapa pakai tadhhabina? Karena lawan bicaranya di sini Aisyah. Aisyah dia adalah muannas, maka kalau anti tadhhabina. Silakan Anda kerjakan nomor 1 sampai selesai. Kemudian yang berikutnya adalah perintahnya akmilil jumal al-atiyah biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin fil faraghi. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan mengisi kata fi'il mudhari' yang sesuai pada titik-titik. Jadi di sini disuruh mengisi fi'il mudhari' yang sesuai ya pada kalimat kalimat ini. Ini ada titik-titiknya semua, disuruh mengisi dengan kata kerja yang sesuai. Di sini mungkin saya akan menerjemahkan, namun yang kosong ini tidak saya terjemahkan. Di sini lughatul arabiyyah ya sayyidi, apakah bahasa Arab ya sayyidi? Ya. Jadi ini Anda isi sendiri. Nahnu kuratal qadami kulla masain, ya. Kami titik-titik sepak bola setiap sore. Afi mahajil jamiati ya ikhwanu, apakah di asrama kampus titik-titik ya ikhwan. At-tujaru titik-titik dakakinahum ya fi sa'ati tasi'ah. Kemudian yang kelima titik-titik al-mudarrisu ad-darsa ala saburati. Yang keenam akhwatu hamzata titik-titik bil jami'ati.
Ana titik-titik Al-Qur'ana kulla sabahin. Ya, saya titik-titik Al-Qur'an setiap pagi. Fi ayyi mahattatin titik-titik ya akhi. Di asrama mana titik-titik ya akhi. Di stasiun mana ya. Ukhti titik-titik salasu lughatin. Saudara perempuanku titik-titik 3 bahasa. Min ayyi idza'atin dari radio mana titik-titik al akhbaro ya fatayatu berita ya fayat ya fatayatu wahai anak remaja putri. Di sini sahihil jumal al atiyah benarkanlah kalimat-kalimat berikut. Jadi semua ini salah disuruh membenarkan ya. Contoh di sini saya tunjukkan letak kesalahannya. Ya Maryamu, jadi yang dipanggil di sini adalah Maryam. Maryam adalah muannats. Maka ata'rifu raqma hatifil mudirati? Ya, apakah kamu tahu nomor telepon ibu kepala sekolah? Di sini ta'rifu salah. Ta'rifu salah. Yang benar adalah ta'rifina. Karena ta'rifu adalah untuk laki-laki orang kedua. Ya. Silakan lihat kembali tabel di atas. Ya. Kemudian saya kasih contoh yang kedua, yadkhulu tullabul fasla qabla dukhulil mudarrisi. Para siswa masuk kelas sebelum Pak Guru masuk. Di sini yadkhulu tullabu, di sini yadkhuluna salah. Karena kalau jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il, dengan ya, kalimat yang diawali fi'il itu namanya jumlah fi'liyah. Maka fi'ilnya, kata kerjanya harus menggunakan bentuk tunggal selamanya meskipun fa'ilnya ini jamak. Yang fi'ilnya tetap tunggal. Jadi pakai yadkhulu ini waw nunnya ini dihilangkan. Menjadi cuma yadkhulu at-tullabul fasla qabla dukhulil mudarris. Yang lainnya silakan Anda kerjakan. Yang salah semua ini kata kerjanya salah, disuruh memperbaiki. Silakan lihat contoh di atas. Ini nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kemudian yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah ta'ammal mayali. Perhatikanlah yang berikut ini. Yadhabu, kata yadhabu, ya-nya di sini adalah harful mudhari'ah, huruf mudhari. Ya, huruf mudhari. Kemudian berasal dari kata dhahaba ini, dhahaba. Kemudian fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Fa'ilnya di sini adalah dhamir mustatir, pelakunya. Kemudian kata yadhabuna, ya-nya ini sebagaimana dijelaskan tadi adalah harful mudhari'ah, huruf mudhari. Jadi ciri fi'il mudhari itu diantaranya adalah diawali dengan ya. Kemudian dhahaba ini, kemudian ditambah ini wawnya. Wawnya ini adalah fa'ilnya. Waw ini adalah fa'ilnya. Kemudian nunnya ini adalah alamatur raf'i, tanda rafa'nya. Nunnya adalah alamatur raf'i. Nunnya ini adalah tanda rafa'nya. Kalau dia seperti yang pertama ini, tanda rafa'nya dengan dhammah. Namun karena di sini dia akhirannya waw nun, maka tanda rafa'nya adalah dengan nun. Ya. Kemudian yang berikutnya tadhabu.
ta ini adalah tanda, ini adalah harful mudharaah, huruf mudhari. Nah, jadi tanda fi'il mudhari'nya itu dengan ta ini. Kalau di atas tandanya dengan ya, kemudian yang kedua adalah tandanya adalah dengan ta. Tanda fi'il mudhari itu ada 4. Nanti kita akan sebutkan satu persatu. Ini tanda huruf mudhari yang kedua adalah dengan ta, yaitu di sini taknya harful mudharaah. Dhahabanya ini asalnya, kemudian fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Kemudian yadhabuna, yadhabna di sini ya-nya ini adalah harful mudharaah, kemudian fi'ilnya dhahaba, nunnya adalah fa'il, ya. Nunnya fa'il, di sini jelaskan fa'il. Kemudian yang berikutnya tadhabu, ya, kata tadhabu di sini ya taknya adalah harful mudharaah, kemudian berasal dari madiknya adalah dhahaba, kemudian fa'ilnya adalah dhamirun mustatir, ya. Fa'ilnya tidak tampak, kata gantinya tidak tampak. Kemudian tadhabuna itu taknya adalah harful mudharaah, dhahaba, kemudian fa'ilnya ini wawunya ini. Nah, ini. Fa'ilnya ini adalah wawunya. Kemudian nunnya ini di belakang adalah alamatur raf'i, tanda rafa'nya. Ini dijelaskan. Tanda rafa'nya. Kemudian tadhabina di sini taknya adalah harful mudharaah, huruf mudhari, kemudian fi'ilnya dhahaba, ya, ya-nya adalah fa'ilnya. Ini ya-nya ini adalah fa'ilnya. Kemudian nun alamatul raf'i, nunnya ini adalah tanda rafa'nya. Kemudian yang berikutnya lagi tadhabna. Kata tadhabna taknya ini adalah harful mudharaah, ini kemudian fi'ilnya dhahaba, kemudian nunnya ini adalah fa'ilnya. Nunnya ini adalah fa'ilnya. Adhabu ini adalah di sini hamzanya ini adalah harful mudharaahnya, kemudian asal dari fi'il dhahaba, kemudian fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Ini fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu ana, yaitu di sini yang pelakunya adalah ana, saya. Nadhabu di sini nanya adalah harful mudharaah, kemudian asal dari fi'il dhahaba, kemudian fa'ilnya, pelakunya adalah dhamir mustatir, dhamir mustatir, ya, takdiruhu nahnu. Fa'ilnya adalah nahnu di sini, nahnunya, ya. Jadi di sini maknanya nadhabu, kami pergi, adhabu, saya pergi, tadhabna, kalian pergi untuk perempuan. Kemudian tadhabina, kamu pergi untuk perempuan tunggal. Tadhabuna, kamu pergi, kalian pergi untuk laki-laki jamak. Tadhabu, kamu pergi untuk laki-laki tunggal, juga bisa bentuk yang sama untuk yang wanita. Kemudian juga ya ini tadhabu sama tadhabu ini sama, tapi fungsinya yang satu bisa untuk orang kedua laki-laki, kemudian kedua laki-laki, yang satu ini bisa untuk orang ketiga wanita. Ini untuk orang ketiga wanita, atau yang di sini untuk orang ketiga wanita sama juga, karena bentuknya sama, nanti penggunaannya di dalam kalimat yang membedakannya. Kemudian yadhabna, ini mereka telah pergi. Untuk wanita. Yadhabuna, mereka sedang pergi. Yadhabuna, ini mereka sedang pergi, tapi untuk laki-laki. Yadhabu, dia sedang pergi. Ya, nanti ini penjelasan singkat, ya, penjelasan singkat mana
ciri-ciri daripada yang mana ciri-ciri mudhari itu adalah diawali dengan huruf anaitu, alif nun ya ta. Di sini ya-nya ta, ya, ta terus sampai di bawah alif nun. Di situ jadi alif nun ya ta. Ciri daripada fi'il mudhari diawali dengan alif nun ya ta. Alif nun ya ta. Ya. Atau dibaca Anita, ya. Anita, ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Di sini sayyaratul ujroh, mobil taksi. Sofun jamaknya sufufun, baris. Baris. Akhirun, terakhir. Demikian pelajaran kita kali ini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.